Saudara-saudara, kita bertemu kembali di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih. Kami ada pada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami, pikiran, pendengaran kami, semua yang ada pada kami. Kami mau menyambut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam hati kami lewat firman Tuhan yang disampaikan. Ya Tuhan Yesus, nama-Mu dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Yudas, kitab Yudas atau surat Yudas, pasal pertama, ayat pertama. Surat Yudas adalah surat yang hanya terdiri dari satu pasal saja. Dan kita akan membaca ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara semua. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, surat ini ditulis oleh Yudas. Bagaimana judul dari surat ini? Begitulah nama penulisnya, Yudas. Dan Yudas ini adalah saudara Yakobus. Tentang mereka berdua, Yudas dan Yakobus, Matius 13 ayat 55 katakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Saudara-saudara, ini menceritakan tentang siapa Yudas yang suratnya kita baca baru saja. Yudas adalah saudara Yakobus. Dan Yudas dan Yakobus ini adalah saudara dari Yesus Kristus secara jasmani. Yudas adalah anak dari Maria, ibu Yesus. Secara jasmani, Yudas adalah adik dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi dahulu Yudas tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia percaya kepada Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian, dari kuburnya. Dan kemudian Alkitab mencatat dia berubah, saudara-saudara, sehingga Yudas ini menulis satu surat yang tadi kita sudah baca. Dalam suratnya, Yudas tidak menulis bahwa ia adalah saudara dari Yesus. Yang ia tulis adalah dia adalah hamba Yesus Kristus. Seolah-olah menjadi saudara secara jasmani dengan Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang dibanggakan oleh Yudas. Tapi Yudas menggambarkan hubungan yang baru dengan Tuhan Yesus. Mengapa hubungan itu dibilang baru? Karena semula Yudas tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Kemudian setelah Yesus bangkit dari kematian, baru Yudas mempercayai Yesus sebagai Mesias. Perjumpaannya dengan Yesus setelah Yesus bangkit jauh lebih penting daripada statusnya secara manusia dengan Yesus. Sekarang Yudas katakan bahwa Yudas adalah hamba dari Yesus. Dia tidak membanggakan dirinya sebagai saudara, tapi dia membanggakan dirinya sebagai seorang hamba Yesus Kristus. Dalam Lukas 3 ayat 7 dan 8, seorang yang bernama Yohanes, dan pekerjaannya adalah membaptiskan orang, sehingga biasa dia dipanggil Yohanes Pembaptis. Dia pernah katakan seperti ini, Lukas 3 ayat 7 dan 8. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami.
Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Keadaan atau status secara keturunan, secara hereditas tidak penting, saudara-saudara. Bagi Allah, yang jauh lebih penting dari itu adalah Allah mau melihat siapa kita yang sekarang. Dia tidak melihat siapa kita sebelumnya, tetapi Allah mengharapkan apa yang kita lakukan untuk Allah sekarang ini. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah anak Tuhan, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Demikian Alkitab katakan melalui Yohanes Pembaptis. Ada sebuah cerita, saudara-saudara, yang dapat menjadi contoh bagi kita semua di dalam Alkitab. Ditulis dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 24. Ada seorang muda. Muda itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia mengerti harus ada sesuatu yang dia lakukan supaya mendapat kehidupan yang kekal. Ayat 17 dari Matius pasal 19 ini Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata orang muda itu kepadanya, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan sorga." Saudara-saudara, pemuda ini dia sudah ikut Tuhan Yesus sejak masa kecilnya. Dia akui dia sudah melakukan hukum Taurat. Dia sudah melakukan semua yang tertulis dalam hukum Taurat. Tapi pada saat Yesus katakan, "Pergilah, jualah segala hartamu, bagikan kepada orang miskin." Sebab dari seluruh hukum Taurat, kalau diringkas, hanya tinggal 2 yang besar, saudara-saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah Allah dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus katakan hanya satu yang kurang. Pergi, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin. Apa yang terjadi kemudian? Orang ini kemudian menjadi susah. Dia menjadi sedih sebab hartanya banyak. Dia tidak rela hartanya itu dibagikan pada sesamanya manusia. Dengan kata lain, apa yang dia lakukan itu tidak sempurna, saudara-saudara. Dan jangan lakukan firman Allah dengan kekuatan kita secara manusia. Kita tidak akan dapat lakukan firman Tuhan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi lakukanlah firman Tuhan itu karena kita mencintai Allah. Atas dasar cinta kita kepada Allah, kita lakukan firman Tuhan. Allah tidak menghitung sudah berapa lama usia kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita mengikut Tuhan Yesus sejak masa kecil kita, sejak dalam kandungan ibu mungkin. Sudah lama, puluhan tahun. Allah tidak hitung itu. Tapi yang Allah hitung itu adalah apa yang kita buat bagi Tuhan. Apakah itu dengan cinta, dengan seluruh hati kita untuk Tuhan, atau hanya untuk kita lakukan segala sesuatu karena kita mampu secara manusia. Tapi Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Dia ingin kita lakukan
segala sesuatu bagi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan cinta kita kepada Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat 4 sampai 10, Rasul Paulus katakan begini kepada dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Filipi 3 ayat 4 sampai 10. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya dalam hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, Paulus katakan kepada kita semua, dia tulis dalam Alkitab, perbuatan baik yang dilakukan, kalau itu bukan untuk Tuhan Yesus, kalau itu ditujukan bukan untuk Tuhan, harus dianggap sampah. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan dengan berbuat baik, tapi bukan untuk Tuhan, saudara-saudara. Seperti yang Paulus lakukan sebelum dia bertobat. Paulus katakan, itu harus dianggap sampah, tidak ada artinya, dan tidak dapat dibanggakan. Saudara-saudara, kita dibenarkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Kita dibenarkan tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah kebenaran yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tidak dapat percaya kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus tidak menolong. Kalau itu tidak dianugerahkan kepada kita. Sia-sia perbuatan baik yang kita lakukan di luar Tuhan. Tapi kita dapat percaya kepada Tuhan itu karena anugerah yang Tuhan berikan. Dan semuanya ini, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita anggap sampah segala sesuatu yang kita lakukan yang terdahulu di luar Tuhan. Paulus katakan hal itu membuat dia dalam ayat yang ke-10 itu ingin lebih mengenal Tuhan. Dia katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tuhan Yesus mati untuk kita. Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya bagi kita. Sesuatu yang seringkali tidak dapat dimengerti oleh manusia. Bagaimana Tuhan Yesus mempunyai cinta yang begitu besar. Dia menyerahkan dirinya bagi kita. Saudara-saudara, kita hidup sekarang bukan karena kekuatan kita. Kita hidup sekarang bukan karena kebaikan kita. Kalau kita ada sampai pada saat itu, sampai pada saat ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan. Kalau kita dapat percaya, kita dapat mengambil Yesus sebagai juru selamat kita, itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan semata-mata. Saudara-saudara, biarlah hal ini kita taruh dalam hati kita sebagai satu ingat-ingatan kita kepada Tuhan,
supaya kita tidak melupakan Tuhan, supaya kita tidak menduakan Tuhan. Dan satu tujuan Paulus dalam ayat yang ke-11 dari Filipi 3 ayat 11 ini, dari Filipi 3 ini, di ayat yang ke-11 adalah supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang menjadi tujuan. Dia anggap sampah semua yang dapat dibanggakan secara manusia yang telah dia buat di luar Tuhan. Yang dia mau lakukan adalah di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, menjadi serupa dalam kematiannya, keadaannya yang sekarang, statusnya yang sekarang. Begitupun juga dengan Yudas. Dulu orang tahu dia adalah saudara dari atau adik dari Tuhan Yesus, tapi itu tidak menjadi kebanggaannya. Sekarang yang membuat dia bangga adalah dia seorang hamba dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi anak Tuhan. Kita pun bangga kepada Tuhan kita yang sudah mati, yang sudah bangkit bagi kita. Kita ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Satu kerinduan kita, nanti kalau semua berlalu, kita ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan buat. Untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Tuhan, Engkau Allah ditinggikan, Allah dibesarkan dalam hidup kami. Jadikan kami tetap setia kepadamu. Jadikan kami Tuhan Yesus orang-orang yang mengerti bahwa apa yang Tuhan sudah buat itu dalam hidup kami, itulah yang berharga. Perbuatan-perbuatan kami di luar Engkau, kami anggap sampah ya Tuhan Yesus, tapi kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu kehidupan kekal yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah terpelihara oleh Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.